Santai sejenak tetua, kita joget bareng Mimin Duo Bolne dulu sebelum ke inti ceritanya. Dan jika pada akhirnya tidak ditemukan jejaknya, Istana Kongchen pasti akan mengirimkan para tetua, tidak ada keraguan tentang itu. Oleh karena itu, tidak akan lama lagi sebelum para tetua dari Istana Kongchen datang untuk mengambil alih. Hehehe, mencari siapa? Pada saat ini, dua orang dari Istana Kongchen tiba-tiba terkejut, dan sebuah suara samar terdengar di telinga mereka. Siapa itu? Siapa kamu? Wajah kedua orang itu tiba-tiba berubah. Mereka berada di tingkat ke-9 ranah nirvana, tetapi seseorang muncul di dekat mereka, dan mereka bahkan merasakannya. Hehehe, jangan gugup begitu, aku tidak punya niat jahat. Xiao Fan tersenyum tipis dan berlahan muncul. Setelah melihat sosok Xiao Fan, kedua orang itu mengubah ekspresi mereka secara drastis. Itu Xiao Fan, bagaimana kamu bisa kembali? Seru salah satu dari mereka. Ya, aku baru saja kembali. Xiao Fan tersenyum tenang. Energi kehidupan di alam ini sangat sedikit. Apa semua ini dilakukan olehmu? Kata orang lainnya dengan heran. Benar, Xiao Fan mengangguk dan mengakuinya secara terbuka. Kamu apa yang ingin kamu lakukan? Kedua orang itu tidak berniat melawan Xiao Fan. Hehehe, aku merasa kalian mengganggu pemandangan, jadi aku akan mengurus kalian dulu. Xiao Fan tersenyum tipis dan segera bertindak. Dua rantai hukum petir melesat dan langsung mengikat dua orang itu, membuat mereka tak bisa bergerak. Xiao Fan, biarkan kami pergi. Benar sekali, Xiao Fan, kami tidak punya dendam padamu. Kedua orang itu terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa mereka bahkan tidak akan bisa melarikan diri di depan Xiao Fan. Hehehe, aku tahu. Karena kita tidak punya dendam, aku tidak membunuh kalian. Xiao Fan tersenyum tipis dan berkata, baiklah, kalian semua jaga diri baik-baik, kalau tidak, kalian lebih baik berhati-hati. Setelah mendengar apa yang dikatakan Xiao Fan, kedua orang itu dengan patuh dilemparkan ke gelang binatang spiritual oleh Xiao Fan dan tidak berani melawan sama sekali. Xiao Fan menghembuskan napas, sosoknya menghilang, dan terus menekan orang-orang dari Istana Kongchen lainnya yang telah tiba di sini. Setelah mereka tiba, mereka mungkin sudah menyampaikan pesannya, dan Istana Kongchen pasti akan mengirim orang lagi ke sini. Namun, sebelum itu, Xiao Fan masih harus menekan mereka. Menjaga mereka di tangannya, meskipun tidak ada gunanya, setidaknya merupakan alat tawar-menawar. Setelah itu, Xiao Fan meninggalkan wilayah bintang Hongtian. Mempertimbangkan para kultivator ranah nirvana ini, mereka mungkin tidak akan menghancurkan wilayah bintang Hongtian pada saat ini. Istana Naga, klan barbar kuno, dan beberapa kekuatan yang pernah menyinggung Xiao Fan di masa lalu, semuanya mengaktifkan formasi pelindungan mereka, dan para anggota klan menjadi ketakutan. Ini apa yang harus kita lakukan? Bisakah kita menghubungi Kyushu sekarang? Tidak bisa dihubungi. Sudah berakhir langit runtuh. Banyak sekali orang yang ketakutan karena tatanan wilayah bintang Hongtian runtuh gara-gara kultivator ranah nirvana yang dikirim Istana Kongchen. Alam tidak sanggup menahan kekuatan ranah nirvana. Dimanapun kultivator ranah nirvana muncul, ruang wilayah bintang Hongtian runtuh dan berubah menjadi ketiadaan. Dao surgawi wilayah bintang Hongtian terus-menerus menggunakan kekuatan asal-usulnya untuk memperbaiki dirinya sendiri. Tetapi sayangnya kecepatan perbaikannya jauh lebih lambat daripada kecepatan keruntuhannya. Dan ketika kekuatan aslinya habis, alam ini akan rusak parah. Pada saat ini, dua kultivator ranah nirvana tiba di atas klan barbar kuno dan menatap dingin ke arah para anggota klan barbar kuno di dalam. Seorang leluhur klan barbar kuno merasakan tatapan kultivator ranah nirvana. Seluruh tubuhnya gemetar dan ia tak berani menatap langsung ke arah mereka. Pada saat ini, dia sangat menyesal mengapa dia tidak setuju untuk pergi dari sini saat itu. Semut,
Aku bertanya padamu tentang orang-orang di alam ini. Seorang kultivator ranah nirvana berbicara dengan ringan. Dia mereka semua di bawah. Ke Kyushu oleh Xiao Fan. Leluhur klan barbar kuno ragu sejenak, lalu menggertakkan gigi dan berbicara. Di bawah, Xiao Fan setelah mendengar ini, ekspresi kedua kultivator ranah nirvana berubah drastis. Katamu, Xiao Fan dia kembali. Ya, leluhur klan barbar kuno mengangguk. Ini cepat, beritahu istana bahwa Xiao Fan telah kembali. Kedua kultivator ranah nirvana itu sangat terkejut, sekelompok anggota klan barbar kuno gemetar. Mereka menatap orang-orang dari istana Kongchen dengan ketakutan di hati mereka. Orang-orang dari istana Kongchen segera menyampaikan berita bahwa Xiao Fan telah kembali ke wilayah Bintang Hongtian. Tetapi kemudian, slip giok komunikasi di tangan orang ini meledak dan hancur. Apa yang terjadi? Kedua kultivator ranah nirvana itu terkejut. Aku terlambat selangkah. Saat ini, sebuah suara samar terdengar, membuat wajah semua orang berubah drastis. Siapa? Seru salah kultivator ranah nirvana. Dia belum pernah melihat Xiao Fan sebelumnya, jadi dia sangat terkejut. Kultivator nirvana lainnya pernah bertemu Xiao Fan sebelumnya dan mengenali sosok dan suara Xiao Fan. Itu Xiao Fan. Ya, kata Xiao Fan ringan, dan sosoknya muncul di depan mereka berdua. Kemunculan Xiao Fan mengejutkan semua orang di dekatnya. Klan barbar kuno juga terkejut dan menatap Xiao Fan dengan tak percaya. Sebenarnya, ketika mereka mendengar suara Xiao Fan tadi, leluhur klan barbar kuno sudah merasakan ketakutan yang mendalam. Klan barbar kuno paling tahu seberapa besar dendam Xiao Fan. Mereka baru saja mengkhianatinya, dan jika Xiao Fan menyimpan dendam. Memikirkan hal ini, leluhur klan barbar kuno gemetar dan wajahnya berubah drastis. Ia menatap kedua kultivator dari istana Kongchen dengan mata penuh. Kini ia hanya berharap kedua orang itu dapat menekan Xiao Fan. Xiao Fan, beraninya aku muncul. Salah satu kultivator ranah nirvana terkejut. Hehe, kenapa aku tidak berani? Kata Xiao Fan ringan. Aura di tubuhnya begitu halus sehingga kedua kultivator ranah nirvana itu tidak merasakan auranya sebelumnya. Sialan, Xiao Fan, mau jelas-jelas berjanji pada Tuan Qin akan mengembalikan harta karun kekacauan, tapi aku mengingkari janjimu. Kalau kamu tahu kamu salah, kembali saja bersama kami. Kalau tidak, hehehe, kalau tidak, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Xiao Fan berkata dengan tenang sambil tersenyum sinis, menyela perkataan orang itu. Kalau tidak, kami akan menekanmu. Kata orang itu dengan marah, hehehe, menekanku. Ayo, aku juga cukup tertarik dan ingin melihat bagaimana kalian menekanku. Xiao Fan mencibir dan berbicara dengan tenang. Sialan, raut wajah kedua orang itu berubah drastis. Mereka tentu tahu bahwa kekuatan Xiao Fan jelas bukan sesuatu yang bisa mereka lawan. Mereka bicara seperti itu tadi hanya untuk mengulur waktu dan menunggu kultivator ranah Shenlun dari istana Kongchen datang dan mendukung mereka. Apa? Kalian tidak berani bertindak? Xiao Fan berkata dengan tenang. Kalau kalian tidak bertindak, aku yang akan bertindak. Lagi pula aku masih sangat sibuk. Begitu kata-kata ini diucapkan, ekspresi kedua orang itu berubah drastis. Xiao Fan, kami dari istana Kongchen. Apa kamu mencoba melakukan pengkhianatan? Xiao Fan, jangan macam-macam. Kalau berani menyerang kami, itu sama saja dengan melawan istana Kongchen. Di bawah, leluhur klan barbar kuno mendengar apa yang dikatakan keduanya, dan wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Dia berpengalaman dan bisa langsung tahu bahwa kedua kultivator ranah nirvana ini bukanlah tandingan Xiao Fan. Jika mereka memang tandingan, mereka tidak perlu membuang-buang waktu. Hehehe, bertele-tele sekali, Xiao Fan mencibir dan langsung bertindak. Dua petir yang mengerikan muncul, disertai gemuruh petir surgawi, dan langsung mengikat kedua orang itu. Karena serangan Xiao Fan, petir bergemuruh di dekatnya, dan kekosongan wilayah Bintang Hongtian meledak, tidak mampu menahan kekuatan Xiao Fan. Sebelumnya, Xiao Fan telah menekannya karena dia tidak ingin menghancurkan keseimbangan alam ini,
tetapi sekarang keseimbangan itu telah rusak. Xiao Fan, lepaskan aku. Xiao Fan, jangan main-main, ayo kita bicarakan baik-baik. Dua orang itu berbicara dengan tergesa-gesa. Wajah mereka tiba-tiba berubah dan mereka merasakan ketakutan yang mendalam. Aku tidak akan melakukan. Xiao Fan tersenyum tipis. Kalian bahkan tidak bisa melepaskan diri dari belenggu ini, dan kalian masih berencana untuk melawanku. Xiao Fan menggelengkan kepalanya tanpa daya, matanya penuh dengan penghinaan. Apa yang ingin kamu lakukan? Biarkan kami pergi. Kukatakan padamu, para tetua dari istana Kongchen akan segera datang. Kalau kamu tidak membiarkan kami pergi, kamu akan menyesal. Hehehe, mana mungkin aku menyesal. Xiao Fan tersenyum tipis, ia terlalu malas bicara omong kosong dengan mereka berdua. Ia segera menyegel jiwa mereka dan melemparkannya ke dalam gelang binatang spiritual. Jika mereka bukan dari istana Kongchen, Xiao Fan pasti sudah menyerahkan mereka kepada Wei Zhongshan untuk diurus, membiarkan mereka mengalami kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Melihat Xiao Fan dengan mudahnya menindas kedua orang dari istana Kongchen, wajah leluhur klan barbar kuno tampak pucat pasi, begitu pula beberapa leluhur klan barbar kuno lainnya di sampingnya, ekspresi mereka sangat jelek. Sekelompok anggota klan barbar kuno gemetar saat melihat Xiao Fan, teringat ketakutan yang mereka rasakan saat didominasi oleh Xiao Fan. Xiao Fan menatap dingin leluhur klan barbar kuno dan yang lainnya, ia tidak berkata apa-apa, hanya menatap mereka dengan dingin. Leluhur klan barbar kuno gemetar seluruh tubuhnya, ia tak kuasa menahan diri untuk berlutut dan memohon belas kasihan. Kaisar Suci Xiao, ini salahku. Ini semua salahku. Aku sudah tua dan pikun. Kumohon bunuhlah aku. Kumohon jangan libatkan klan barbar kuno. Mereka tidak bersalah. Yizu, kamu tidak perlu seperti ini. Jika kita harus mati, mari kita mati bersama. Ya, Yizu, ini bukan salahmu. Benar sekali, Yizu. Beberapa leluhur klan barbar kuno di dekatnya berbicara satu demi satu, wajah mereka tampak sangat muram. Xiao Fan menghela napas, menggelengkan kepalanya sedikit, berbalik dan berjalan pergi. Kamu sendiri yang mengurusnya. Suaranya memudar, dan Xiao Fan menghilang tanpa jejak. Leluhur klan barbar kuno dan yang lainnya tercengang. Mereka melihat sekeliling dengan kaget dan mendapati Xiao Fan sudah tidak ada lagi. Sejak Xiao Fan datang hingga Xiao Fan pergi, mereka tidak merasakan fluktuasi celah apapun. Ini dia sudah memaafkan kita, kata leluhur klan barbar kuno dengan takjub. Seharusnya begitu, tapi ini bukan seperti karakter Xiao Fan. Dia paling pendendam dan tidak akan pernah melupakan dendam. Bagaimana mungkin dia? Diam dan jangan bicara begitu tentang Kaisar Suci Xiao. Leluhur pertama klan barbar kuno buru-buru menyela leluhur kedua. Oh, ya salahku, salahku. Leluhur kedua klan barbar kuno mengangguk berulang kali. Mereka merasakan emosi yang campur aduk, dan tiba-tiba merasa bahwa itu adalah kesalahan mereka karena tidak memasuki alam Xiao Fan. Sebelumnya, mereka khawatir jika mereka memasuki alam Xiao Fan akan menargetkan mereka. Namun sekarang tampaknya Xiao Fan sama sekali tidak mau melakukan hal itu. Formasi pelindungan diaktifkan. Kita akan bersembunyi sebentar dan tak seorang pun dari klan akan keluar. Leluhur klan barbar kuno berbicara. Ya. Semua anggota klan menanggapi dan berbicara pada saat yang sama. Wang Teng, jangan berlama-lama lagi, bisakah kamu cepat? Aku mengerti, Kinger, jangan cemas. Pada saat ini, Wang Teng dan Xiao Qing melaju kencang untuk mengunjungi setiap sudut wilayah bintang Hongtian. Baru saja mereka merasakan aura kuat mendekat. Menurut Wang Teng, mereka harus segera bersembunyi, lalu memberitahu ayah mertuanya untuk menjemput mereka. Tapi Xiao Qing jelas tidak ingin melakukan itu, jadi dia meminta Wang Teng untuk bergegas. Wang Teng tentu saja tidak bisa membujuk Xiao Qing, jadi dia hanya bisa menurutinya dan berusaha sebaik mungkin menemani Xiao Qing berkeliling dan menikmati pemandangan.
Terakhir di wilayah bintang Hongtian, pada saat ini, dua celah ruang muncul di depan Xiao Qing dan Wang Teng, dua kultivator ranah nirvana dengan aura mengerikan melangkah keluar. Ekspresi mereka acuh tak acuh, tetapi aura yang mereka pancarkan sungguh mengerikan. Ruang di wilayah bintang Hongtian tempat mereka berada meratap, dan sama sekali tak mampu menahan kehadiran mereka. Hehehe, dia ranah Ziyuan, dan kekuatannya cukup bagus. Salah satu dari mereka memandang Xiao Qing dan tersenyum tipis. Untuk seseorang dari alam bawah seperti ini yang bisa mencapai ranah Ziyuan di usia semuda itu, dia benar-benar jenius, ya, dan dia juga terlihat bagus. Kultivator ranah nirvana lainnya juga berbicara dengan ringan. Kedua kultivator ranah nirvana mengalihkan pandangan mereka ke arah Xiao Qing. Apa yang ingin kalian lakukan? Wang Teng sangat marah ketika melihat ini dan langsung berdiri di depan Xiao Qing. Meskipun ia tahu betul bahwa ia bukan tandingan mereka berdua, ia lebih suka bertarung sampai mati. Wang Teng langsung membakar darah esensinya, dan energi darah menyebar ke seluruh tubuhnya. Sebuah pedang panjang ilusi mengembun di belakangnya, dan ia siap bertarung dengan dua orang tak dikenal itu kapan saja. Sangat lemah. Apakah dia pengawalnya? Kurasa itu seorang pelayan. Kedua orang itu menatap Wang Teng dengan ekspresi geli di mata mereka. Wang Teng, aku bukan pengawal, apalagi pelayan. Wang Teng menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, aku, Wang Teng, adalah pria Xiao Qing. Minggir. Xiao Qing menamparkan Wang Teng. Dengan sedikit tenaga, Wang Teng masih berdiri di depannya dan bukan masalah besar. Tindakan Xiao Qing mengejutkan dua kultivator ranah nirvana itu. Hehehe, cukup menarik. Salah satu dari mereka tersenyum tipis. Gadis kecil, izinkan aku bertanya, di mana orang-orang di alam ini? Aku harusnya tahu, jangan berbohong padaku, kata orang lainnya dengan ringan. Hehehe, aku tidak akan memberitahumu, Xiao Qing tertawa dingin. Pada saat ini, Wang Teng terbang di depan Xiao Qing lagi dan berdiri di belakang Xiao Qing dengan tatapan mengancam. Dia telah menemukan posisinya dan lebih baik bersembunyi di belakang. Tidak mau. Haha, gadis kecil, kamu mau mati? Atau mau jadi budak kami? Salah satu dari mereka tertegun, lalu berbicara dengan suara dingin dan tatapan mata sedingin es. Orang-orang dari alam bawah bahkan lebih buruk daripada semut di mata kami, sebaiknya kamu bekerja sama dengan kami. Mengerti? Orang lainnya juga tertawa dingin. Wang Teng menggertakkan giginya, ia berharap bisa mencabik-cabik kedua pria itu hidup-hidup dengan tatapan matanya, tetapi ia tak punya cukup tenaga. Hehehe, kalau kalian tidak pergi, kalian pasti akan mendapat masalah. Xiao Qing tertawa dingin. Kedua orang itu tercengang. Mereka saling memandang dan tertawa ke arah langit. Hahaha, apa kami akan mendapat masalah kalau tidak pergi? Bagaimana nanti? Apa karena kamu atau pecundang kecil di belakangmu itu? Hehehe, agak menarik. Ketika Xiao Fan muncul di alam ini, apa kalian semua mengira kalian adalah Xiao Fan? Kedua orang itu memiliki niat membunuh di mata mereka. Berhenti bicara omong kosong. Setelah menekannya, bawa dia pergi dan siksa dia perlahan. Lihat apakah dia masih berani sombong. Salah satu dari mereka tertawa dingin, dan kekuatan hukum atribut api muncul di sekelilingnya. Begitu kekuatan hukum atribut apinya muncul, ratapan wilayah bintang Hongtian menjadi lebih tragis, dan seluruh langit berbintang yang tersentuh api berubah menjadi ketiadaan. Hehehe. Wanita, pergilah ke neraka dan sesali perbuatanmu. Orang itu tertawa dingin, dan mencoba menekan Xiao Qing dengan lambaian tangannya. Wang Teng terkejut melihat ini, ia berteriak, anjing tua, bunuh aku dulu kalau bisa. Setelah berkata demikian, Wang Teng bagaikan pedang tajam, siap bertarung sampai mati dengan lawannya. Xiao Qing mengembuskan napas, dan energi yin dan yang menyelimuti tubuhnya. Pupil matanya menembus kehampaan. Dia sekarang sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Meskipun bukan lawannya, dia masih bisa bertahan untuk sementara waktu. Hah, kedua orang itu tercengang dan melihat aura dari Xiao Qing yang belum pernah mereka lihat sebelumnya.
Hehehe, sepertinya kita menemukan harta karun yang bagus. Cukup menarik dan layak dipelajari dengan saksama. Orang lainnya juga tertarik, ia menunjukkan senyum serakah dan memperlakukan Xiao Qing sebagai mainannya. Jangan bersaing denganku, aku melihatnya lebih dulu. Hehehe, siapa yang merebutnya duluan, dialah yang mendapatkannya. Kamu tidak mengikuti aturan. Hehehe, aturan. Aturanku adalah aturan. Dua orang itu berselisih. Hehehe, lancang sekali. Saat itu, sebuah suara keras bergema ke segala arah dan muncul dari kehampaan. Siapa itu? Siapa? Siapa yang main trik? Keluar. Kedua orang itu tiba-tiba terkejut. Ada aura kuat yang mendekat, dan mereka tidak merasakannya. Mendengar suara ini, Xiao Qing menghela napas lega, dan aura di sekelilingnya pun menghilang dalam hati. Ayah, kenapa ayah baru datang? Jaraknya agak jauh. Suara Xiao Fan keluar tanpa daya. Kedua kultivator ranah nirvana itu terkejut. Pihak lain memanggilnya ayah. Aku ayahmu berada di ranah apa? Salah satu dari mereka menatap Xiao Qing. Keluarlah dan berhentilah bermain trik, teriak orang lainnya. Saat berikutnya, Xiao Fan muncul di hadapan kedua penguasa alam nirvana, menatap mereka dengan seringai di wajahnya. Sesuai keinginanmu, ayah mertua. Akhirnya aku datang, teriak Wang Teng, sangat gembira, dan hatinya tenang melihat Xiao Fan muncul. Xiao Fan, dia putrimu. Ketika dua orang itu melihat Xiao Fan, wajah mereka berubah drastis. Yah, apalagi? Xiao Fan tersenyum tipis, menatap bolak-balik ke arah mereka berdua. Kalian sangat menarik. Apa yang ingin kalian lakukan pada putriku? Niat membunuh Xiao Fan meledak, dan suhu di dekatnya turun drastis. Bahkan kekuatan hukum atribut api yang dilepaskan oleh orang itu tadi secara bertahap menghilang setelah merasakan niat membunuh Xiao Fan dan merasa penindasan yang mengerikan. Xiao Fan, itu alah paham. Jangan main-main. Kami dari Istana Kongchen. Benar sekali, Xiao Fan, jangan bertindak gegabah. Apa yang terjadi barusan hanyalah kesalahpahaman. Kedua orang itu berbicara dengan tergesa-gesa. Hehehe, salah paham. Benar-benar salah paham. Xiao Fan mencibir, niat membunuh terpancar di matanya. Aku akan membunuh kalian karena salah paham, kata Xiao Fan dingin. Dua orang itu merasakan niat membunuh yang kuat dan dikunci oleh Xiao Fan. Xiao Fan, jangan macam-macam. Kalau kamu membunuh kami, itu artinya kamu memutuskan hubungan dengan Istana Kongchen. Aku mengerti. Benar sekali, Xiao Fan, jangan main-main. Kedua orang itu berbicara tergesa-gesa, mengatakan bahwa pada saat yang berbahaya ini, mereka perlu mencoba setiap metode yang mungkin. Hehehe, memangnya kenapa? Xiao Fan tertawa dingin. Xiao Fan, jangan salah paham, aku masih memiliki harta karun kekacauan. Ini membuat Istana Kongchen sangat marah. Jika kamu membunuh kami, itu sama saja dengan memutuskan hubungan dengan alam Kongchen. Melanggar, kamu tahu. Konsekuensinya akan sangat mengerikan. Salah satu dari mereka berbicara dengan nada mendesak. Ya, Xiao Fan, kamu tak boleh membunuh kami. Kami minta maaf atas kejadian tadi. Itu salah kami. Seharusnya kami tak menindas putrimu, dan kami tak melakukan apa-apa, tapi aku datang. Orang lainnya juga berbicara dengan tergesa-gesa. Niat membunuh yang mereka rasakan dari Xiao Fan menjadi semakin kuat, membuat mereka gemetar seluruh tubuh dan merasa sangat kedinginan. Hehehe, aku tak pernah menyangka orang-orang dari Istana Kongchen sepengecut kalian. Xiao Fan menggelengkan kepalanya dengan seringai di wajahnya. Sayang sekali, apapun yang kalian katakan hari ini, kalian akan mati. Aku hanya ingin membuat kalian semakin putus asa sebelum mati. Setelah mengatakan itu, Xiao Fan segera bertindak. Kekuatan 5 elemen dan hukum atribut petir meledak, langsung menekan kedua orang itu dan membuat mereka tak bisa bergerak. Xiao Fan, jangan main-main. Xiao Fan, jangan membuat kesalahan. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Jangan bunuh kami.
Kedua orang itu terkejut. Mereka merasa berada di ambang kematian dan bisa mati. Kapan saja. Hehehe, aku tidak butuh bantuan kalian untuk kebaikanku sendiri. Xiao Fan tertawa dingin, dan sesaat kemudian, kekuatan atributnya meledak. Dalam sekejap, kekuatan jiwa dan tubuh kedua kultivator ranah nirvana berubah menjadi abu. Saat Xiao Fan melancarkan gerakannya, ia juga menghancurkan kekuatan spiritual mereka, menyebabkan mereka kehilangan kemampuan untuk beregenerasi. Di hadapan orang yang benar-benar kuat, mereka tidak mempunyai peluang generasi sama sekali. Mulut Wang Teng ternganga melihat dua orang itu dibantai Xiao Fan dengan mudah. Ayah membunuh mereka begitu saja? Tanya Xiao Qing cemas. Hehehe, tidak apa-apa. Xiao Fan tersenyum tipis. Ia melangkah maju, berjalan di depan Xiao Qing, dan menyentuh kepalanya. Kamu masih mau jalan-jalan? Tanya Xiao Fan lembut. Ya, sebaiknya aku kembali. Xiao Qing memikirkannya dan menggelengkan kepalanya. Xiao Fan menyadari kekecewaannya dan berkata sambil tersenyum, kamu bisa lanjut jalan-jalan. Tidak apa-apa, kamu masih harus menunggu sebentar sebelum pergi. Aku akan menjemputmu nanti. Benarkah? Xiao Qing gembira saat mendengarnya. Tentu saja, Xiao Fan mengangguk. Baiklah, ayah. Aku pergi dulu. Xiao Qing mengangguk senang. Ya, kata Xiao Fan sambil tersenyum, lalu menatap Wang Teng yang tertegun. Apa yang mau pikirkan? Cepat kejar. Kamu sama sekali tidak punya kekuatan. Ayah mertua, kamu bicara denganku. Wang Teng tertegun. Xiao Fan, aku bicara denganmu, nak. Apa kamu mau cari masalah? Xiao Fan menggertakkan giginya. Wang Teng, kenapa kamu masih berdiri di sini? Apa kamu tidak mendengar apa yang kukatakan tadi? Gerutu Xiao Fan sambil menggertakkan giginya, menatap Wang Teng yang kebingungan. Ayah mertua, kumohon ulangi sekali lagi, aku benar-benar tidak mendengarnya tadi. Wang Teng menggaruk kepalanya dan memperlihatkan senyum yang lebih buruk daripada menangis. Pergi, kejar Xiao Qing, kata Xiao Fan sambil menggigit gigi belakangnya. Di mana Xiao Qing? Wang Teng terkejut dan melihat ke arah tempat Xiao Qing tadi berdiri, tapi sekarang dia sudah pergi. Ayah mertua, di mana Qinger? Wang Teng menatap Xiao Fan. Pergilah ke barat. Xiao Fan menghela napas, ia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Baiklah ayah mertua, aku pergi. Wang Teng mengangguk, membakar darahnya dan mengejarnya dengan cepat. Xiao Fan menggelengkan kepalanya tanpa daya, dia menghembuskan napas, lalu berjalan pergi dari sini. Saat berikutnya, Xiao Fan muncul di depan dua orang dari istana Kongchen lainnya. Xiao Fan terlalu malas untuk berbicara terlalu banyak dan hanya menekan mereka secara langsung. Apa kekuatan apa ini? Siapapun itu, berhentilah bersikap licik dan keluarlah. Kedua orang itu terkejut. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi dan tiba-tiba terdiam. Hehehe, aku keluar. Xiao Fan tersenyum tipis, dan sosoknya muncul di depan mereka berdua ketika dua orang itu melihat Xiao Fan, raut wajah mereka berubah drastis, seakan-akan manusia telah melihat hantu. Xiao Fan, kenapa kamu ada di sini? Xiao Fan, apa yang ingin kamu lakukan? Berhenti bicara omong kosong, kata Xiao Fan ringan, menekan mereka dengan santai, dan memasukkannya ke dalam gelang binatang spiritual. Xiao Fan terus pergi dan pergi ke tempat lain untuk menekan orang-orang ini. Di luar istana naga. Hehehe, ada begitu banyak naga berdarah campuran. Aku tak pernah menyangka akan ada tempat seperti itu di alam bawah ini. Seorang kultivator ranah nirvana tersenyum tipis dan melihat ke dalam istana naga. Tuan, kamu bercanda? Leluhur istana naga mengepalkan tinjunya dan berbicara dengan ekspresi yang sangat jelek. Hehehe, di mana orang-orang dari alam ini? Kemana mereka pergi? Tanya seorang kultivator ranah nirvana dengan enteng. Ini mereka semua dibawa pergi oleh Xiao Fan. Leluhur pertama istana naga ragu-ragu dan berbicara. Xiao Fan, dia ada di sini. Xiao Fan, di mana dia? Ketika dua kultivator ranah nirvana mendengar nama Xiao Fan,
mereka langsung terkejut. "Ya, aku tidak tahu di mana Xiao Fan sekarang," kata leluhur Istana Naga. Dia tidak menyangka kalau sekadar menyebut nama Xiao Fan akan membuat pihak lain jadi begitu terkejut. "Xiao Fan, di mana dia? Apa yang dia lakukan untuk membawa orang-orang itu pergi?" tanya seorang kultivator ranah nirvana dengan cemas. "Ini aku juga tidak tahu," leluhur Istana Naga memasang ekspresi muram di wajahnya. "Xiao Fan, dia benar-benar ada di sini, cepat sampaikan pesannya," desak kultivator ranah nirvana lainnya. Rekannya mengangguk dan segera mengeluarkan slip giok komunikasi untuk menghubungi Istana Kongchen Ham. Pada saat ini, desahan samar datang dari kehampaan, tanpa jejak yang bisa ditemukan. Slip giok komunikasi di tangan salah satu kultivator ranah nirvana berubah menjadi abu. Di saat yang sama, dua orang itu terikat oleh rantai petir, membuat mereka tidak bisa bergerak sama sekali. "Ini kekuatan petir. Xiao Fan." Kedua orang itu terkejut. Saat berikutnya, Xiao Fan muncul di depan mereka berdua dan menatap mereka dengan dingin. "Ya." Setelah melihat Xiao Fan, wajah leluhur Istana Naga tiba-tiba berubah. Memikirkan apa yang baru saja dilakukannya, leluhur Istana Naga gemetar dan langsung berlutut di tanah. "Xiao Fan, jangan macam-macam. Kami dikirim langsung oleh Istana Kongchen. Kalau kamu berani menyentuh kami, itu sama saja dengan memutuskan hubungan dengan Istana Kongchen. Mengerti?" "Ya, Xiao Fan, jangan main-main. Kami dikirim oleh Istana Kongchen, dan kami tidak punya dendam padamu sebelumnya, jadi jangan lakukan apapun." Kedua orang itu berbicara dengan tergesa-gesa. "Haha, jangan bicara omong kosong, aku tidak akan membunuh kalian," Xiao Fan mencibir. Dia mengambil tindakan langsung, menyegel dua orang itu, dan memasukkannya ke dalam gelang binatang spiritual. Kedua orang itu menghela napas lega. Asalkan mereka tidak mati setelah melakukannya, Xiao Fan menatap leluhur pertama Istana Naga. Leluhur Istana Naga terkejut dan berlutut memohon belas kasihan. "Kaisar Suci Xiao, ini masalah ini. Jaga dirimu," kata Xiao Fan ringan, dan sosoknya menghilang. Melihat Xiao Fan pergi, leluhur Istana Naga menghela napas lega. Kaisar Suci Xiao ini, dia lebih banyak diam sekarang. Setelah Xiao Fan meninggalkan Istana Naga, dia menggunakan waktu tersingkat untuk menekan para kultivator ranah nirvana lainnya yang telah memasuki wilayah bintang Hongtian. Setelah melakukan semua ini, Xiao Fan menghela napas. "Sudah waktunya pergi," gumam Xiao Fan, sosoknya menghilang, dan dia pergi mencari Xiao Qing. "Apakah kamu sudah puas?" Suara Xiao Fan menuncul di telinga Xiao Qing. Xiao Qing terkejut. "Ayah, mengapa ayah datang lagi secepat ini?" Saat berikutnya, Xiao Fan muncul di depan Xiao Qing dan Wang Teng. Ketika Wang Teng melihat Xiao Fan, dia tercengang karena di mata Wang Teng, dia dan Xiao Fan baru saja berpisah belum lama ini. "Hahaha, ayah tidak boleh muncul," kata Xiao Fan ringan. "Ya, tapi ayah muncul terlalu cepat. Kita hanya berpisah sebentar," kata Xiao Qing tanpa berkata-kata. Wang Teng mengangguk setuju. Baru kurang dari seperempat jam dan Xiao Fan datang lagi. Sudah hampir waktunya untuk pergi. Xiao Fan menghela napas dan menatap Xiao Qing. "Baiklah," Xiao Qing mengangguk tak berdaya. "Kemana lagi kamu ingin pergi?" Xiao Fan tersenyum tak berdaya. "Ah, aku juga ingin pergi ke alam cahaya untuk melihat-lihat." Xiao Qing tertegun dan berkata, "Baiklah, ayo pergi. Aku akan mengantarmu ke sana." Xiao Fan tersenyum tipis, ia melambaikan tangannya, dan seberkas cahaya lembut muncul, menyelimuti Xiao Qing dan Wang Teng. Xiao Fan mengambilnya dan bergerak menjauh, bukan dengan merobek ruang, melainkan dengan bergerak maju di wilayah bintang Hongtian dengan kecepatan yang sangat tinggi. Xiao Qing juga dapat mengingat penampakan wilayah bintang Hongtian dalam benaknya. Sangat cepat. Xiao Qing terkejut. Dia tidak menyangka kecepatan Xiao Fan begitu cepat. Xiao Fan tersenyum. Sebenarnya, dia sengaja memperlambat langkahnya, kalau tidak, wilayah bintang Hongtian tidak akan sanggup menanggungnya. Tak lama kemudian, Xiao Fan membawa Xiao Qing ke alam cahaya.
Alam cahaya saat ini sangat berbeda dari sebelumnya. Orang-orang di alam cahaya telah tiba di alam diagram bintang. Saat ini, alam cahaya hanya tinggal beberapa bangunan saja, bahkan formasi pertahanannya telah dihilangkan. Xiao Qing berjalan sebentar, lalu menghela napas. Ayah, ayo pergi. Sudah hilang, dingin dan sepi. Kemudian, Xiao Fan membawa Xiao Qing ke keluarga Yu. Xiao Fan pernah ke keluarga Yu sebelumnya. Lagi pula, Yu Qiongyao juga salah satu putrinya. Ketika Xiao Qing tiba di rumah Yu, dia langsung pergi ke kamar Yu Qiongyao dan kemudian membuat kekacauan di kamar itu sebelum pergi. Ayah, ayo pergi, kata Xiao Qing gembira. Xiao Fan, aku datang ke keluarga Yu hanya untuk ini, kata Xiao Fan tanpa berkata-kata. Ya tentu saja, Xiao Qing mengangguk. Ketika tiba di alam diagram bintang, Xiao Qing akan memberitahu Yu Qiongyao tentang hal ini. Pihak lain pasti akan sangat marah. Baiklah. Xiao Fan mengangguk tak berdaya, ia tidak tahu harus berkata apa. Xiao Fan melambaikan tangannya, dan sebuah tirai penghalang cahaya pun muncul. Lewat sini, kata Xiao Fan sambil tersenyum. Bagaimana denganmu, ayah? Tanya Xiao Qing. Jangan khawatir, aku bisa masuk kapan saja kalau aku mau, kata Xiao Fan sambil tersenyum. Baiklah. Xiao Qing mengangguk dan melangkah ke dunia lain. Wajah Wang Teng memar dan bengkak, dia mengepalkan tinjunya dan membungkuk. Ayah mertua, aku pergi. Xiao Fan, enyah dari sini. Wang Teng berlari secepat mungkin dan segera memasuki alam diagram bintang. Sudah waktunya. Xiao Fan menghela napas dan berencana meninggalkan wilayah bintang Hongtian. Tunggu nak, tolong aku. Pada saat ini, suara diagram bintang muncul di telinga Xiao Fan. Tolong apa? Xiao Fan tertegun. Alam kecil ini hampir hancur sekarang. Lebih baik menguras habis kekuatan aslinya, ujar diagram bintang, suaranya penuh semangat. Apa yang akan terjadi pada alam ini setelah terkuras? Tanya Xiao Fan. Alam ini akan menjadi tandus, akan sulit bagi orang-orang kuat untuk lahir di sini, dan perlahan-lahan akan menjadi tandus, dan bahkan mungkin dilupakan oleh Istana Kongchen. Diagram bintang berbicara dengan jujur. Tidak, Xiao Fan menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa melakukan ini. Nak, kalau aku tidak mengambil kekuatan aslinya, kekuatan asli alam ini tidak akan terpelihara. Tidak ada orang kuat lagi di sini. Apa kamu pikir orang-orang Istana Kongchen akan membiarkan tempat ini lolos? Apa maksudmu? Xiao Fan tercengang. Tanpa pemimpin yang kuat, alam ini hanyalah seonggok daging. Begitu alam tetangga mengetahuinya, mereka akan datang ke sini untuk membantainya juga, kata diagram bintang kepada Xiao Fan. Maksudmu tempat ini akan menjadi tempat uji coba di masa depan? Tanya Xiao Fan dengan ekspresi muranem. Tentu saja, jadi kita harus menyerang lebih dulu dan mengambil kekuatan asli di sini. Diagram bintang memberitahu Xiao Fan bahwa dia bisa membawa kekuatan asli wilayah bintang Hongtian ke alam diagram bintang. Dalam hal ini, alam diagram bintang akan lebih makmur dan penuh kekuatan spiritual. Ini Xiao Fan berdiri di sana dengan linglung. Xiao Fan, pikirkan baik-baik. Jika kamu tidak mengambil kekuatan asli alam ini akan jatuh ke tangan orang lain dan disempurnakan sepenuhnya. Akan sangat mengerikan, jika kamu mengambilnya, kamu selalu bisa kembali lagi nanti, mengerti? Hampir semua orang di wilayah bintang Hongtian telah memasuki diagram bintang dan manfaatnya juga akan menjadi milik mereka, bukan? Ketika kamu memiliki kemampuan di masa depan, kamu mungkin harus mengirim mereka kembali. Dengan begitu, kekuatan asal akan dikembalikan, bukankah itu sudah cukup? Tidakkah kamu percaya saat aku mengatakan ini? Xiao Fan. Setelah mendengar apa yang dikatakan diagram bintang, Xiao Fan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Baiklah, Xiao Fan juga merasa apa yang dikatakan diagram bintang itu benar. Pasti akan lebih baik jika kekuatan asli wilayah bintang Hongtian jatuh ke tangannya, akan lebih baik daripada jatuh ke tangan orang lain. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Xiao Fan. Hehehe, sederhana saja.
Aku menggunakan auramu sendiri untuk menekan auraku. Mengerti, kata diagram bintang sambil tersenyum. Xiao Fan mengangguk, dan auranya meledak. Seluruh wilayah bintang Hongtian bergetar, diambang kehancuran kapan saja. Pada saat yang sama, diagram bintang muncul, membuka paksa ruang wilayah bintang Hongtian, dan secara langsung dan paksa merampas 90% kekuatan asli wilayah bintang Hongtian. Setelah melakukan semua ini, diagram bintang kembali ke tubuh Xiao Fan dan dengan cepat meresap ke dalam tubuhnya. Xiao Fan tahu betul bahwa diagram bintang memintanya untuk menyebarkan auranya guna menutupinya dan mencegah orang lain mendeteksi auranya. Apakah kamu yakin tidak apa-apa melakukan ini di wilayah bintang Hongtian? Tanya Xiao Fan. Hanya ini cara untuk aman. Siapa yang peduli dengan tempat terpencil? Pahami. Benar, Xiao Fan mengangguk. Setelah berkata demikian, Xiao Fan melesat pergi. Pada saat ini, energi spiritual wilayah bintang Hongtian menyusut pada tingkat yang mengerikan, seluruh ruang perlahan menyusin, dan semuanya layu. Ini bagaimana ini bisa terjadi? Leluhur Istana Naga terkejut. Kekuatan spiritual wilayah bintang Hongtian kini kurang dari 1/10 dari sebelumnya. Tempat lain, hal yang sama juga terjadi pada klan barbar kuno dan lainnya, wajah mereka berubah drastis. Ini kenapa begini? Kenapa kekuatan spiritualnya begitu tipis? Apa yang sebenarnya terjadi? Istana Naga, klan barbar kuno, dan kekuatan lain yang tidak memasuki alam Xiao Fan kini sangat menyesalinya. Bahkan leluhur suku barbar kuno mengeluarkan slip geokomunikasi dan mencoba menghubungi Kyushu untuk melihat apakah Kyushu bisa membawa mereka pergi juga. Namun sayangnya, mereka tidak lagi berhubungan dengan Kyushu, dan informasi yang mereka kirimkan tidak didengar, dan tidak ada kabar sama sekali. Xiao Fan melakukan perjalanan melalui ruang angkasa dan dengan cepat meninggalkan wilayah bintang Hongtian. Pada saat ini, Istana Kongchen sudah berguncang hebat, dan semua orang kuat dikerahkan. Mereka tidak pernah menyangka Xiao Fan berani diam-diam kembali ke wilayah bintang Hongtian. Pada saat ini, Xiao Fan terus bergerak, dan lapisan penghalang serta pembatasan muncul di depannya. Sangat berhati-hati, gumam Xiao Fan, memanggil Wan Xiang untuk menghancurkan semua batasan yang menghalangi jalan. Dalam sekejap, Xiao Fan semakin dekat ke medan perang surgawi. Jika ia ingin pergi ke seluruh langit dan bumi, ia harus melewati tempat ini. Pada saat ini, Qin Wuhan memimpin 5 kultivator ranah Shenlun untuk ditempatkan di sini. Tuan Qin, apakah menurutmu Xiao Fan akan datang ke sini? Seorang kultivator ranah Shenlun bertanya dengan heran. Kamu tahu, anak ini sangat pandai menyembunyikan identitasnya. Jika dia tahu kita sedang mencarinya, dia akan diam-diam bersembunyi. Kita tidak akan bisa berbuat apa-apa padanya. Orang-orang lainnya juga mengangguk, menyetujui gagasan ini. Entahlah, tapi kita tidak akan salah kalau menunggunya di sini, kata Qin Wuhan dengan suara berat. Ketika para kultivator ranah Shenlun itu mendengar hal ini, mereka tidak tahu harus berkata apa dan mengangguk setuju. Pada saat ini, seberkas cahaya menyambar di depan Qin Wuhan dan yang lainnya. Semua orang terkejut, memegang senjata spiritual mereka dengan ekspresi takjub. Xiao Fan, teriak Qin Wuhan, hatinya langsung terguncang. Ia tak menyangka Xiao Fan berani lewat sini. Awalnya, Qin Wuhan hanya mengikuti perintah, tetapi sekarang, beberapa kultivator ranah Shenlun lainnya juga mengenali Xiao Fan, dan raut wajah mereka tiba-tiba berubah, karena Xiao Fan sama sekali tidak menyembunyikan penampilannya. Dia baru saja keluar begitu terbuka dan luas. Lama tak bertemu, Qin Wuhan, sapa Xiao Fan ringan. Jalannya terhalang oleh Qin Wuhan dan yang lainnya, dan tidak ada tanda-tanda kekhawatiran di wajahnya. Kamu beraninya kamu lewat sini? Geram Qin Wuhan, dan auranya langsung meledak. Api yang berkobar membakar kota besar, menjebak Xiao Fan di dalamnya. Beberapa kultivator ranah Shenlun lainnya juga mengambil tindakan dan menggunakan berbagai cara di dekatnya untuk mencegah Xiao Fan pergi. Hehehe, apakah kamu mau bertarung denganku juga? Tanya Xiao Fan ringan,
Ekspresinya masih tenang. Xiao Fan, apa kamu lupa? Perjanjian antara kamu dan aku adalah kamu harus menyerahkan harta karun kekacauan dan aku akan melepaskanmu. Kata Qin Wuhan buru-buru. Benar sekali, Xiao Fan, mau pengkhianat. Mau jelas-jelas berjanji untuk menyerahkan harta karun kekacauan kepada kami. Xiao Fan, serahkan harta karun kekacauan, atau hari ini adalah kematianmu. Beberapa kultivator ranah Shenlong juga angkat bicara, melotot marah ke arah Xiao Fan. Hehehe, apa kamu melakukan kesalahan? Tanya Xiao Fan ringan, mengamati beberapa orang dengan tenang. Aku apa maksudmu? Kata seorang kultivator ranah Shenlong dengan marah. Beberapa kultivator ranah Shenlong lainnya juga berbicara dengan suara berat dan melotot ke arah Xiao Fan. Xiao Fan, berhentilah menggertak. Aku sendirian. Saat aku muncul di sini, orang-orang di istana Kongchen sudah tahu apa yang sedang terjadi. Menyerahlah segera dan serahkan harta karun kekacauan. Kami akan membiarkanmu pergi dengan selamat setelah itu. Bagaimana? Benar sekali, Xiao Fan, kamu sendirian, tidak mungkin kamu bisa lolos. Bekerjasamalah dengan kami Xiao Fan, kamu masih punya kesempatan untuk bertahan hidup. Hehehe, aku pasti tidak bisa memberikannya. Benda rusak itu sudah hilang. Xiao Fan tersenyum tipis. Xiao Fan, kemana perginya harta karun kekacauan? Geram Qin Wuhan. Sudah hilang, dan aku juga tidak tahu, kata Xiao Fan ringan. Dia benar-benar tidak tahu seperti apa harta karun kekacauan itu sekarang. Setelah menyerahkan diagram bintang, dia tidak pernah peduli dengan keadaan harta karun kekacauan itu. Namun, Qin Wuhan dan yang lainnya tentu saja tidak mempercayainya. Mereka semua geram, dan niat membunuh di tubuh mereka sama sekali tidak bisa disembunyikan. Xiao Fan, kamu berani sekali. Teriak Qin Wuhan dengan marah, beraninya kamu menipu kami. Kamu mencari mati. Hehehe Qin Wuhan, alasan aku bicara baik-baik padamu adalah karena kamu pernah menolongku sebelumnya, mengerti? Kata Xiao Fan dingin. Matanya tertuju pada Qin Wuhan, waktu kamu menyerahkanku ke alam naga ilahi, bukankah kamu menipuku? Itu dipaksakan oleh situasi, aku tidak punya pilihan. Kata Qin Wuhan dengan marah. Hahaha, dipaksa oleh situasi. Konyol, Qin Wuhan, kalau bukan karena kemunculan harta karun kekacauan, aku pasti sudah mengerti istana Kongchen sebelumnya. Lagi pula, aku khawatir mereka kurang kuat. Tapi sekarang Xiao Fan menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata ringan. Demi harta karun kekacauan, semua alam telah mengirimkan orang-orang kuat, dan istana Kongchen sama sekali tidak takut. Sungguh menarik, faktanya, banyak hal yang dipahami semua orang tanpa. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku, semoga terhibur.